kisah daripada Sayyidil Walid dan keberkahan beliau dalam mendidik putra dan putrinya, mari kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika berkenan untuk mendukung ini channel dengan subscribe, like, komen, dan jangan lupa share. Al-Habib Abdurrahman memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat luhur. Akhlak dan perangainya merupakan cerminan dari datuknya Rasulullah SAW. Setiap orang yang duduk bersamanya akan merasa bahwa dirinya lah yang paling dicintainya dan dirinya dipilihnya sebagai sahabat karib. Ini semua karena sikap serta perilakunya yang sangat menghargai kepada setiap orang. Ada kelebihan serta keberhasilan yang dimiliki oleh Al-Habib Abdurrahman yang tak banyak ditemui pada ulama lainnya. Selain telah menghasilkan orang-orang alim dan guru-guru yang sangat banyak serta handal, beliau pun sukses dalam mendidik putra-putrinya hingga menjadi ulama dan pengajar serta menjadi tokoh rujukan bagi generasi di zamannya. Inilah kesuksesan yang dapat membuat orang angkat karenanya. Di zaman sekarang ini, apalagi di kota besar seperti Jakarta, tidak banyak ulama, baik dari kalangan habaib maupun bukan, yang berhasil mendidik dan membentuk anak-anaknya menjadi ulama pula. Mereka biasanya hanya bisa mendidik sebagian atau satu saja dari anak-anaknya sampai jadi ulama. Itu pun jumlahnya tidak banyak. Lebih susah lagi mencari ulama yang dapat membuat semua anaknya menjadi ulama pula. Beruntunglah Al-Habib Abdurrahman, karena ia termasuk di antara golongan yang sedikit itu. Perlu dicatat bahwa karomah merupakan suatu pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang soleh, dan kelebihan tersebut dapat dicapai setelah melewati proses yang amat panjang. Hal itu sebagai buah dari sebuah pelaksanaan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya secara kafah, dan itu semua dilakukan secara istiqomah serta konsekuen, sampai dikatakan bahwa istiqomah lebih afdal daripada 1000 karomah. Dalam perjalanan hidupnya, Al-Habib Abdurrahman terkadang mengalami ujian, namun semua itu dihadapi dengan bijak, sabar, dan penuh keikhlasan. Walaupun telah berada puncak maqam dengan memiliki karomah dan kelebihan yang luar biasa, namun beliau tetap tekun beribadah karena ketekunan dan keistiqomahan itulah yang membuahkan karomah. Pada sekitar tahun 1960-an, Al-Habib Abdurrahman mengalami kebutaan selama sekitar 5 tahun. Namun musibah itu tak menyurutkannya semangatnya dalam menegakkan syiar Islam. Pada masa-masa itulah ia menciptakan rangkaian syair indah untuk memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah tawassul yang kemudian lebih dikenal dengan tawassul Al-Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, Ilahi bizahil anbiya'i wal malaika. Setelah membaca tawassul yang disusunnya itu, maka dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, kebutaan yang menderanya hilang dan sembuh dengan seketika, hingga beliau pun dapat melihat kembali dengan normal seperti biasanya. Dalam lain kesempatan, pernah Al-Habib Abdurrahman ketika akan membuka Majlis Salim Al-Busra di daerah Parung Banteng, Bogor. Kejadian ini terjadi pada sekitar tahun 1990 Masehi. Sebelumnya, Parung Banteng adalah sebuah lokasi yang sangat sulit sumber air bersihnya, sehingga masyarakat pun terpaksa harus membeli air dari daerah lain. Ketika membuka Majlis Salim itulah Al-Habib Abdurrahman bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari 40 malam, memohon kepada Allah agar diberi petunjuk lokasi sumber air. Pada hari ke-41, sumber air belum juga ditemukan,
Maka Al-Habib Abdurrahman pun meneruskan munajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian, entah dari mana datanglah seorang laki-laki kurus dengan membawa cangkul. Tanpa banyak bicara, lalu orang tersebut mencangkul tanah yang berada tepat di dekat rumah Al-Habib Abdurrahman. Setelah mencangkul, ia pun berlalu dan tanah bekas cangkulan itu ditinggal serta dibiarkan begitu saja. Hingga hal ini membuat bingung Al-Habib Abdurrahman serta beberapa orang yang melihat kejadian ganjil ini. Subhanallah, dari tanah bekas cangkulan itulah merembeslah air, dan lambat laun pun air itu memancar begitu derasnya. Hingga saat ini sumber air bersih itu dimanfaatkan oleh warga Parung Batang, terutama untuk keperluan Majlis Taklim Al-Wusta. Ketika ditanya oleh beberapa orang yang melihat peristiwa aneh itu, Al-Habib Abdurrahman menuturkan bahwa lelaki pencangkul itu adalah Sultanul Auliya, Syekh Abdul Qadir Az-Zailani, yang menyamar sebagai orang biasa. Itulah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang selalu istiqomah menegakkan syiar agama Allah.